sukacita. Saudaraku, salam kenal bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dalam Misbah Doa Malam. Ya, Tuhan memberkati saudara. Ya, doa kami saudara diberkati dengan lewat pujian, penyembahan dan renungan firman Tuhan. Dan bagi saudara yang belum mengikuti ataupun menyukai halaman ini, saudara silakan sukai dan ikuti supaya saudara boleh menerima pemberitahuan setiap kali kita sudah buat live ibadah kita di halaman Facebook. Saudaraku, pelayanan ini bergerak dalam doa dan juga pengajaran firman. Pelayanan ini bergerak dengan doa, pujian, penyembahan dan pengajaran firman. Saudara, tidak hanya pengajaran firman, tidak juga hanya doa, tetapi dua-duanya kita kerjakan bersama-sama. Karena itu adalah lambang daripada Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat dalam mujizat dan juga firman yang bekerja mendewasakan umat Tuhan. Di akhir zaman ini iman Kristen harus dewasa. Amin saudara. Di akhir zaman ini iman Kristen harus dewasa. Apabila iman seseorang tidak menjadi dewasa, maka dia akan cenderung kecewa. Saudara, jikalau imanmu dalam Kristus tidak dewasa, maka engkau akan cenderung kecewa. Karena keadaan, karena keuangan, karena orang lain, bahkan termasuk karena pelayan Tuhan, kamu bisa saja jadi kecewa. Tetapi jika engkau dewasa, maka engkau akan menghadapi, menyikapi semuanya dengan seorang anak Tuhan yang dewasa. Engkau akan melihat sisi positifnya. Saudaraku, dalam setiap aspek dalam hidup ini selalu ada kelebihan dan kekurangan. Itu sebabnya setiap pilihan kita tidak bisa memilih hanya yang baiknya saja, tapi harus kita miliki include dengan dengan risikonya, saudaraku, ya, dengan risikonya yang harus saudara boleh tanggung. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, bahwa Tuhan kita berjanji, Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau mengenyangkanku dan memeliharaku karena kasih-Mu. Saudara, seumur hidup kita ditolong. Seumur hidup kita diberkati karena kasih Tuhan. Saudara, coba taruh tangan di dada seperti ini. Katakan, aku dikasihi Tuhan. Katakan bersama dengan saya dikasihi Tuhan. Katakan, saya ditolong Tuhan. Dengan iman katakan, saya diberkati Tuhan. Saudara, perkatakan sekali lagi, saya dikasihi Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya ditolong Tuhan. Sekarang angkat tanganmu. Katakan, dalam nama Yesus, saya dikasihi Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya ditolong Tuhan. Saudara, mengapa saya ajak saudara memperkatakan firman? Karena firman itu akan berdaya cipta ketika saudara perkatakan. Firman itu akan berdaya cipta ketika saudara perkatakan. Ketika saudara memperkatakan firman, firman itu akan mencipta kembali situasi dan keadaanmu. Dan firman itu akan menuntun engkau kepada jalan yang disebut dengan keberhasilan. Saudara mau berhasil dan beruntung? Selain saudara merenungkan firman, berdoa, saudara harus memperkatakan juga firman itu. Kita mulai dasar ayat renungan malam ini dari kitab Yakobus. Bukan Yakobus, Yosua maksud saya. Kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Saudara buka kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saudara perhatikan firman Tuhan baik-baik. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau berhasil? Saudara mau beruntung? Perhatikan apa isi kata-katamu setiap hari. Jangan sampai saudara sendiri justru mengatakan kutuk atas dirimu sendiri. Kamu sendiri justru mengatakan hal-hal yang gagal, hal-hal yang negatif tentang dirimu sendiri. Dari sekian banyak poin untuk saudara berhasil di dalam Tuhan, salah satu poin yang penting yang kita pelajari malam ini lebih jauh. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat itu berisi firman. Jadi kalau saudara mau berhasil dan beruntung di dalam perjalanan hidupmu, declare, perkatakan apa yang menjadi janji Tuhan, perintah Tuhan, kebenaran firman di dalam dirimu. Itu sebabnya ketika tubuhmu sakit, katakan dalam nama Yesus, sakit penyakitku telah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Maka saat ini penyakit ini aku perintahkan pergi keluar dari tubuhku, dan saat ini tubuhku sehat, tubuhku sembuh. Kenapa kita berani memperkatakan itu, saudara? Karena ada firman yang berkata dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara letakkan tangan di atas tubuh yang sakit, lalu saudara berdoa dengan iman, maka sakitmu sembuh. Saudara sebagai orang yang percaya, letakkan tangan atas orang sakit. Apakah itu engkau sendiri yang sakit? Saudara, kalau engkau berdoa dengan iman, engkau disembuhkan. Tetapi apa yang kamu perkatakan ialah firman. Makanya saudaraku, kita belajar dulu pada malam hari ini. Di dalam perjalanan hidupmu, jangan engkau berkatakan hal-hal yang negatif. Jangan suka berkata, aduh apes aduh hancur saya ini, aduh bangkrut saya pak. Tahukah saudara bahwa apa yang kamu perkatakan akan kamu pertanggungjawabkan di akhir zaman? Setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut kita tidak akan hilang begitu saja, saudara. Kita pertanggungjawabkan. Coba saudara buka Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Coba saudara kita baca. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Perhatikan baik, setiap kata sia-sia, setiap berarti satu kata pun tidak ada yang lolos. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus, perhatikan harus, tidak boleh enggak, dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula saudara akan dihukum. Artinya apa? Engkau akan diperlakukan sebagaimana engkau berkata-kata. Saudara akan diperlakukan sebagaimana saudara berkata-kata.
Makanya saya katakan, stop perkataan negatif tentang dirimu. Termasuk orang tua. Kalaupun kamu marah sama anakmu, jangan sebutkan anakmu dengan nama-nama binatang. Bayangkan anak sendiri dikatakan dasar kamu MOENYET, mon tambah yet. Saudara bisa satukan itu kata. Mon to the yet. Masa anak sendiri dikatakan mon tambah yet? Saudara sedang mengutuki anakmu sendiri dengan sifat-sifat mon to the yet. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kalau saudara sedang sakit, kamu bilang mate na mau, ya mate, ya mati. Saudara bilang aduh mati, ya cepat mati saudara. Kenapa kamu sendiri aja sudah gak mau berjuang dengan hidupmu? Saudara sedang susah, sedang bangkrut, sedang suntuk, banyak pergumulan. Gak usah kamu bilang suntuk saya pak, aduh stres saya pak, aduh bangkrut saya pak. Emang kalau saudara ucapkan itu, jadi berubah, menjadi tidak bangkrut? Enggak kan? Justru yang ada kata-kata itu akan terngiang-ngiang di telingamu. Terngiang-ngiang selalu, bahkan dalam hatimu, pikiranmu. Dan itu akan membuat engkau stres, depresi. Membuat engkau tidak bersemangat dalam hidup. Dan saudara, perkataan itu secara rohani iblis tangkap. Dan dia bawa kepada Tuhan. Lihat nih, orang Kristen nih. Kamu kan berfirman Tuhan, kata setan sama Tuhan. Menurut ucapannya mereka dibenarkan, menurut ucapannya mereka dihukum. Lakukan seperti yang mereka ucapkan. Iblis kan mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Iblis mendakwa saudara dan saya di hadapan Tuhan siang dan malam. Satu aja kesalahan kita, iblis langsung lapor ke sorga. Didakwa saudara. Nah, tapi akan berjauh berbeda ketika saudara memperkatakan firman. Hasil penjualanmu sedang down. Tapi katakan, aku percaya dalam nama Yesus Tuhan membalikkan keadaan. Tapi sudah saya ucapkan Pak dalam 3 hari yang lalu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tetap perkatakan. Kan gak ada ruginya saudara memperkatakan itu. Saudara jadi rugi. Kalau kamu perkatakan kamu diubah Tuhan situasi dan keadaannya. Kan gak rugi. Gak perlu bayar pulsa. Gak perlu pakai kuota. Daripada kamu bilang kamu bangkrut. Apa gak lebih baik kamu katakan kamu dipulihkan Tuhan? Halo? Shalom Bapak Ibu yang dahsyat dari berkati Tuhan. Adakah hatimu tergugah dengar firman malam ini? Jikalau engkau berdoa untuk pemulihan, maka perkatakan pemulihan. Ketika saudara memperkatakan sesuatu, itu saudara sedang bernubuat. Tahukah saudara, seorang nabi ya pernah dipakai Tuhan untuk bernubuat terhadap tulang-tulang kering, supaya tulang-tulang kering itu menjadi hidup kembali. Coba kita lihat Yehezkiel pasal yang ke-37. Saudara, kita buka Yehezkiel pasal yang ke-37. Ayatnya yang keempat. Saudara, kita buka Yehezkiel pasal 37. Ayatnya yang keempat. Kita lihat firman Tuhan. Ayat 4 berkata begini. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, di sini sedang ada dalam penglihatan seorang nabi. Namanya Nabi Yehezkiel. Firman Tuhan katakan, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi ada tulang-tulang kering sedang berserakan. Lalu perintah Tuhan, bernubuatlah. Berarti perkatakan. Karena nggak mungkin bernubuat dengan suara dalam hati. Ya.
Ketika si Nabi Yehezkiel disuruh Tuhan bernubuat, beginilah firman Tuhan ayat 5. Kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Lalu ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, perhatikan saudara, sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tadi tulang-tulang itu kering, tetapi ketika bernubuat terdengaranlah suatu kedengaran suara yang berderak-derak. Sungguh suara yang berderak-derak itu membuat tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, kata firman Tuhan. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ketika bernubuat, terjadi pergerakan di alam roh. Tapi belum bernafas, belum mengubah apa-apa. Baru hanya suara yang berderak-derak. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Apalagi yang diperintahkan kepada Yehezkiel tentang tubuh yang sudah terbentuk tapi belum hidup, dikatakan bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Tulang-tulang kering ketika dinubuatkan menjadi tumbuh daging bersatu dengan yang lain, tapi belum hidup. Lalu dinubuatin lagi, diperkatakan firman, dikatakan supaya napas hidup berhembus. Lalu setelah bernubuat terjadi perubahan. Tadi tulang-tulang itu kering, sekarang dikatakan menjadi tentara yang besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ternyata saudaraku, yang tadi tulang-tulang kering itu perumpamaan hidup orang Israel. Tuhan melihat kita seperti tulang-tulang kering ketika kita berkata, kami sudah kering, kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Orang yang berkata hal-hal yang negatif tentang dirinya di hadapan Tuhan, orang itu sama seperti tulang belulang yang ada di kuburan. Ketika kamu berkata, kamu sudah hilang, kamu sudah bangkrut, kamu tinggal tunggu waktu mau mati. Ketika kamu berkata, aku tidak ada alasan lagi hidup, saudara sama dengan tulang-tulang kering yang ada di kuburan. Demikianlah engkau di pemandangan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya orang yang seperti ini dipulihkan? Tidak ada cara lain, bernubuatlah. Perkatakan firman. Saudara merasa hidupmu sedang kering, saudara merasa hidupmu sedang gundah gulana, bernubuatlah. Perkatakan firman. Dikatakan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Yang kamu lihat itu, itulah orang Israel. Mereka masih hidup tapi rasanya sedang mati. Yang kita sebut hidup segan, mati tak mau. Mereka masih hidup, masih bisa ngomong. Tetapi perkataan mereka berkata, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Padahal masih hidup. Bagaimana supaya keluar dari situasi itu? Ayat yang ke-12, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah,
sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu menjadi hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kita harus lakukan ketika hidup sepertinya kering, ketika hidup rasanya kering, ketika hidup rasanya sudah tidak ada pengharapan, ketika hidup rasanya sudah sama dengan mati, tak berdaya, sama seperti udah mau hilang. Buka usaha yang ada justru makin pengeluaran banyak. Gaji karyawan berapa, bayar tempat berapa, sementara pemasukan kurang. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau kasih tahu renungan malam ini. Bernubuatlah, perkatakanlah firman. Maka kau yang sakit katakan, di dalam nama Yesus sakitku disembuhkan. Maka kau yang lemah katakan, di dalam nama Yesus aku menjadi kuat. Engkau yang lumpuh katakan, di dalam nama Yesus aku berjalan. Engkau yang buta katakan, di dalam nama Yesus aku melihat. Engkau yang bisu katakan, di dalam nama Yesus aku berbicara. Ketika keluargamu sakit stroke katakan, di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Engkau ginjalmu sedang sakit katakan, di dalam nama Yesus ginjal yang baru terjadi dalam tubuhku aku terima. Ketika engkau sakit jantung katakan, di dalam nama Yesus jantungku dibaharui Tuhan. Ketika kau sakit paru-paru katakan, di dalam nama Yesus paru-paruku disembuhkan. Kamu yang sakit COVID katakan, di dalam nama Yesus penyakit COVID dihancurkan, virus COVID dimatikan dalam tubuhku. Dalam nama Yesus aku disembuhkan. Bernubuatlah, perkatakan firman. Jangan hanya doa dalam hati, saudaraku. Kalau situasi sudah seperti kuburan, kalau situasi sudah kering menakutkan seperti kuburan, kamu harus melawannya dengan teriak bernubuat dengan kebenaran firman. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau cerita kepada saudara. Bukan berarti saya tanpa masalah. Beban menumpuk di pikiran ada, dalam hati nyesak ada. Bahkan mungkin, saudaraku, saya bisa katakan masalah hamba Tuhan lebih banyak daripada masalah jemaat. Kenapa? Hamba Tuhan bukan cuma mikirin diri sendiri. Dia mikirin masalah orang. Dia mikirin masalah gereja. Bayangin masalah orang lain kita yang mikirin. Kita harus doakan gimana supaya selesai. Sementara masalah kita sendiri, gak mungkin kita minta kepada jemaat, ayo ini masalahku tolong. Enggak, kita bawa sendiri kepada Tuhan. Ketika situasi hidup seperti itu, saya secara pribadi, saya teriak sama Tuhan, Tuhan, Engkau penolongku, Engkau pembelaku, in Jesus name. Terjadi perubahan dalam situasi, terjadi perubahan dalam kondisi. Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu berkat. Di dalam nama Yesus terobosan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Aku percaya dalam nama Yesus. Bernubuat, perkatakan firman yang telah kau dengar. Saudara, anakmu sedang sakit, ketemu dia katakan, dalam nama Yesus aku bernubuat jadi sembuh. Tumpang tangan atas dia. Jangan sedikit pun kamu khawatir. Praktik firman ini. Apa susahnya kamu praktik? Apa susahnya kamu praktek? Tidak perlu bayar. Tidak mungkin kena pasal. Kalau saudara praktek ini, tidak ada hukum yang melarang. Memperkatakan yang baik gak ada hukum yang melarang. Katakan dalam nama Yesus. Usahamu sedang susah. Perkatakan dalam nama Yesus. Usahaku Tuhan tolong. Bernubuatlah. Ada amin saudaraku. Haleluya. Iya.
Buatlah. Lakukan berulang-ulang. Saudara, kadang-kadang saudara nih, saya buka rahasia nih. Kadang-kadang saya berdoa, memperkatakan firman Tuhan bisa sampai 10 kali. Hanya katakan, dalam nama Yesus saya diurapi, saya diurapi. Dalam nama Yesus saya diurapi. Setiap kali saya mau khotbah, seringkali itu yang saya berkatakan, dalam nama Yesus saya diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus saya ditolong Tuhan. Karena saudara jangan berpikir bahwa mau khotbah itu nggak ada tantangannya. Oh, tekanan itu ada saudara. Dan kita harus lawan. Caranya gimana? Memperkatakan firman. Saudara, ada yang sakit minta doa sama kita. Saudara jangan berpikir hanya doa-doa ngomong gitu saja. Ada peperangan roh di sana. Hanya mungkin beberapa di antara saudara ada pernah minta doa, kadang-kadang saya bilang, saya sedang capek. Benar. Bisa saya kalau doa nanti kurang fokus. Kalau boleh besok. Tapi kalaupun sekarang tetap ayo. Tapi saya jujur, karena kadang-kadang setelah melakukan doa banyak, itu energi tertarik semua saudaraku. Nah, kebenaran ini jangan sampai hilang dari hidup saudara. Ada amin? Haleluya. Kebenaran ini jangan sampai hilang. Jadi apa yang kamu sedang imani, perkatakan. Apa yang saudara imani, perkatakan. Jangan sampai saudara berimannya A, tapi saudara memperkatakan lawannya A. Jangan sampai saudara sendiri menggagalkan imanmu. Coba kita lihat firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Bukti saudara punya iman kelihatan dari perkataan. Saudara punya iman kelihatan dari perkataan. Saudara berkata kamu punya iman disembuhkan, kelihatan apa yang sedang kamu perkatakan. Saudara yang sesak, katakan dalam nama Yesus saya sembuh, sesakku hilang. Tapi enggak langsung hilang, terus perkatakan. Daripada kamu bilang sakit mending bilang sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Daripada kata sesak yang kamu ulang-ulang, mending kata dalam nama Yesus atau kalimat dalam nama Yesus saya sembuh, sesakku sembuh. Mending itu yang kamu ulang-ulang daripada bilang sakit. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bukti kamu percaya, kamu perkatakan apa yang kamu percayai. Ada amin saudara. Haleluya. Bukti kamu percaya, kamu perkatakan apa yang kamu percayai. Saudara, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Saudara silakan ambil kertas masing-masing di rumah. Ya, saudara boleh ambil kertas. Kamu catat pokok doa 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa. Saudara tempel di tempat ruangan yang paling sering kamu kunjungi atau di mana kamu sering ada. Entah itu di ruang doa, kalau itu di kamarmu boleh tempel di kamarmu, tempel. Ya kalau mungkin itu di atas cermin, taruh di atas cermin. Dan itu tumpang tangan doakan tiap hari, perkatakan dalam nama Yesus ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi. Saudara, saya sendiri praktek cara doa begitu. Karena itu membantu saya untuk tetap beriman. Ya, itu salah satu strategi ataupun cara untuk membantu saya tetap beriman tentang pokok-pokok doa. Jadi saya catat pokok doanya. Ya, saya catat pokok doanya, saya tempelkan. Ya, bukan 2 Korintus pasal 4 ayat 15 ya, tapi ayat 13 Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-13. Jadi sekali lagi saya bacakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi orang yang percaya itu kelihatan dari perkataannya. Kamu percaya ditolong Tuhan dari sakitmu, kamu memperkatakan kesembuhan. Kamu percaya Tuhan berkati dalam usahamu,
Kamu memperkatakan pemulihan dan berkat gak atas usahamu? Atau kamu katakan, aduh hancur Pak, susah. Ketika ditanya dagangannya, bagaimana dagangannya Bu? Aduh susah. Bagaimana ada berkat di hari ini? Aduh susah. Seperti ucapanmu kau dibenarkan. Seperti ucapanmu kamu akan dihukum. Kamu sendiri bilang susah. Aduh angel Pak. Aduh haream. Itu yang akan terjadi. Maka rubah kata-katamu hari ini. Tadi Yosua 1 ayat 8. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkan itu siang dan malam. Maka engkau akan berhasil dalam perjalananmu. Dan engkau akan beruntung. Saudara, sampai di sini renungan firman yang dapat saya bagikan. Kita akan lanjut besok minggu jam 10 pagi. Saudara bisa bergabung. Kita akan bahas tentang kuasa perkataan ini. Besok minggu jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Kalau Singapura, Malaysia saya kurang tahu, silakan boleh disesuaikan. Besok akan kita perdalam lagi. Cipta ulang kembali situasi. Kamu yang sakit katakan kesembuhan. Kamu yang sedang bangkrut katakan pemulihan. Kamu yang sedang lemah katakan kamu dikuatkan. Kamu yang berduka cita katakan kamu dihiburkan. Kamu sedang terpuruk katakan kamu diangkat Tuhan. Kamu yang sedang tertekan dihimpit banyak musuh katakan kamu dibela Tuhan. Kamu sedang situasi apalagi keluargamu diambang perceraian, katakan keluargamu dipulihkan Tuhan. Anak-anakmu bandel, katakan anak-anakmu diubah Tuhan menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Anakmu bodoh, katakan anakku pintar cerdas. Keluargamu, ya orang tuamu seperti Herodes, katakan orang tuaku dicamah, ditolong oleh Tuhan. Kamu belum dapat jodoh, katakan dalam nama Yesus jodoh yang terbaik Tuhan sediakan. Tuhan buka jalan. Kamu butuh uang, katakan Tuhan buka jalan, tapi tetap kerja ya. Saudara memperkatakan bernubuat, tapi tidak kerja, sama aja dengan saudara ya mengolah tanah, tapi tidak menanam bibit. Atau saudara tanam bibit, tapi saudara tidak urus, jadi tetap tidak ada hasil. Jadi ketika saudara bernubuat, tetap kerjakan bagianmu. Selebihnya kuasa Tuhan akan mengerjakannya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan tutup dengan doa. Saudara, nanti saya akan ajak declare memperkatakan firman. Saya rindu saudara ikut mempraktekannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Glory to the God. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah kami diberkati, diubah, dan kami dibenarkan karena perkataan kami juga telah benar di hadapan Tuhan.